Gelapnya malam di puncak gunung menyimpan lebih dari sekadar dingin. Ada kisah-kisah yang tidak pernah kembali turun. Selamat datang di Si Paling Horor, tempat di mana cerita mistis, misteri, dan teror pendakian akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Siapkan mental kalian, karena malam ini, kita akan menyelami kisah horor pendaki yang mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum mendaki gunung. Malam merayap turun perlahan di kaki Gunung Slamet, menutup pepohonan dengan selimut gelap pekat yang nyaris tidak tembus cahaya. Pos awal pendakian tampak seperti terasing dari dunia luar. Sebuah bangunan kayu sederhana dengan ket kusam, beberapa bangku panjang yang sudah lapuk, dan papan informasi yang dipenuhi coretan serta stiker lama para pendaki. Lampu neon tua menggantung di langit-langit, berkedip-kedip seperti napas yang hampir padam, memancarkan cahaya kekuningan yang membuat suasana semakin muram. Bau tanah basah bercampur dengan aroma daun busuk terhirup tajam, menempel di paru-paru siapapun yang berani berada di sana. Raka berdiri paling depan, memeriksa tali ranselnya untuk kesekian kalinya. Jemarinya terasa kaku karena dingin, namun ia berusaha tampak tenang. Di belakangnya, Dito bersandar pada tiang kayu pos, memainkan lampu senter dengan menyorotkan cahaya ke arah pepohonan gelap, seolah-olah mencari sesuatu yang tak terlihat. Nisa berdiri sedikit menjauh, memeluk jaket tebalnya erat-erat, matanya menyapu sekitar dengan perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Udara malam itu terasa berbeda. Bukan sekadar dingin, tetapi menusuk hingga ke tulang. Bukan hanya sunyi, melainkan hening yang menekan, seakan-akan seluruh hutan sedang menahan napas. Tidak ada suara serangga, tidak ada desir angin yang menggerakkan dedaunan, tidak ada teriakan burung malam. Bahkan langkah kaki mereka di tanah terdengar terlalu jelas, menggema dalam keheningan yang mencekam. Tumben sepi banget ya, suara Nisa memecah kesunyian, nyaris seperti bisikan. Matanya menatap jalan setapak yang menghilang di antara pepohonan rapat. Raka menoleh sebentar, lalu mengangkat bahu. Mungkin lagi nggak banyak pendaki. Atau mungkin mereka sudah naik lebih dulu. Dito mengangguk, meski wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Biasanya jam segini masih ada yang nongkrong di pos. Ini, kosong banget. Mereka bertiga terdiam sejenak, mendengarkan. Hanya bunyi detak jantung mereka sendiri yang terasa mengisi ruang hampa. Raka menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan tak enak yang merayap di pikirannya. Ayo, keburu malam, katanya akhirnya, memecah kebekuan. Mereka mulai melangkah menyusuri jalur setapak yang sempit. Tanah di bawah kaki mereka lembab, licin karena embun dan sisa hujan beberapa hari lalu. Akar-akar pohon menjulur melintang, seperti tangan-tangan yang siap menjatuhkan siapapun yang lengah. Cahaya senter mereka menari-nari, menerangi batang-batang pohon besar yang menjulang tinggi, kulitnya kasar dan dipenuhi lumut. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin terasa bahwa mereka bukan sekadar berjalan di alam liar, melainkan memasuki sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengawasi. Raka merasakan tengkuknya meremang, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengikuti setiap gerakannya. Dito beberapa kali menoleh ke kiri dan kanan, lampu senternya menyapu gelap di antara pepohonan, tapi tidak pernah menemukan apapun selain bayangan kusut dedaunan. Nisa berjalan di tengah, langkahnya sedikit tertatih karena beban ransel. Ia merasakan dadanya sesak, bukan karena lelah, melainkan karena firasat buruk yang semakin menguat. Setiap kali ia mendengar ranting patah atau dedaunan bergesekan, ia menahan napas, menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Suara langkah mereka menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Tidak ada angin, tidak ada kehidupan lain. Bahkan hutan yang biasanya ramai dengan suara alam terasa mati malam itu. Setelah sekitar setengah jam berjalan, mereka tiba di sebuah tikungan kecil. Di sana, cahaya senter Raka menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah papan kayu tua tertancap di sisi jalur. Kayunya sudah lapuk, retak-retak, dengan huruf-huruf yang terukir kasar menggunakan benda tajam. Raka berhenti mendadak. Dito hampir menabraknya. "Ada apa?" tanya Dito, lalu mengarahkan senter ke papan itu. Tulisan itu terbaca jelas meski sudah mulai pudar. "Jangan menoleh ke belakang." Suasana tiba-tiba terasa lebih berat. Seolah-olah kata-kata itu bukan sekadar peringatan, melainkan ancaman. Dito tertawa kecil, namun tawanya terdengar dipaksakan. "Ah, cuma buat nakutin pendaki. Klasik banget."
Raka tidak ikut tertawa. Ia menatap papan itu lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu dalam ukiran huruf-huruf itu yang terasa salah, tidak rapi, tetapi penuh emosi, seolah-olah dibuat oleh seseorang yang sangat ketakutan. Nisa mendekat perlahan, membaca tulisan itu dengan alis berkerut. Siapa yang bikin ini? Kok rasanya nggak lucu? Angin tiba-tiba berembus, sangat pelan, nyaris tak terasa. Daun-daun di sekitar mereka bergesekan lembut, tapi bunyinya terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti. Ketiga sahabat itu spontan terdiam. Dito menggeser ranselnya, mencoba terlihat santai. Ya sudah, kita jalan aja. Masa kita takut sama papan kayak gini? Namun, meski ia berkata begitu, tidak ada satupun dari mereka yang berani menoleh ke belakang. Bukan karena percaya pada peringatan itu, melainkan karena perasaan tak nyaman yang semakin menguat, menahan mereka seperti tangan tak kasat mata. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi langkah mereka menjadi lebih hati-hati. Cahaya senter terasa lebih redup, seolah-olah kegelapan di sekitar mereka menelannya sedikit demi sedikit. Bayangan pepohonan tampak memanjang, berliku-liku seperti makhluk hidup yang bergerak tanpa suara. Raka merasa punggungnya panas, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya, menatap tanpa berkedip. Beberapa kali ia hampir menoleh, tetapi setiap kali itu pula ia teringat pada tulisan di papan kayu tadi. Ia menelan ludah, menahan dorongan itu. Dito, yang biasanya paling cerewet, kini diam. Tangannya menggenggam senter terlalu erat, buku-buku jarinya memutih. Matanya terus menyapu ke depan, enggan melihat ke samping apalagi ke belakang. Nisa mulai merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarik kakinya ke bawah. Ia bisa merasakan sesuatu mengikuti mereka, bukan dengan langkah, melainkan dengan keberadaan yang tak terlihat. Jalur semakin menyempit. Pohon-pohon di kiri dan kanan tumbuh semakin rapat. Ranting-rantingnya saling bertaut seperti pagar alami yang menutup mereka dari dunia luar. Cahaya senter hanya menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya tenggelam dalam gelap yang pekat. Tiba-tiba, Raka mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan suara angin, melainkan seperti tarikan napas panjang di kejauhan. Ia berhenti, membuat Dito dan Nisa ikut berhenti. Kalian dengar itu? Bisik Raka. Dito menggeleng pelan, tapi wajahnya pucat. Dengar apa? Nisa menahan napas, mencoba menangkap suara itu. Untuk beberapa detik, hanya keheningan yang menjawab mereka. Lalu, sekali lagi, suara itu terdengar, pelan, dalam, dan sangat dekat. Nisa merinding. Aku dengar. Ketiganya berdiri kaku di tengah jalur, dikelilingi kegelapan. Tidak ada jalan kembali yang terasa aman, namun maju pun terasa penuh ancaman. Di belakang mereka, jauh di dalam gelap, sesuatu bergerak tanpa suara. Lampu senter Raka mulai berkedip. Cahaya yang semula stabil kini bergetar, membuat bayangan pepohonan menari-nari aneh di sekeliling mereka. Dito menepuk senter miliknya, tetapi hasilnya sama, cahaya melemah, seolah-olah baterainya terkuras tanpa sebab. Nisa menggigit bibir, menahan rasa takut yang semakin membuncah. Ia ingin menoleh, ingin memastikan bahwa tidak ada apa-apa di belakang mereka. Namun, tulisan di papan kayu itu terus terngiang di kepalanya, menahan setiap dorongan. Jangan menoleh ke belakang. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Kita lanjut. Jangan berhenti di sini. Mereka melangkah lagi, lebih cepat dari sebelumnya, namun perasaan diawasi tidak juga hilang. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke jantung hutan yang sunyi, sunyi yang menyimpan rahasia, sunyi yang menunggu. Dan di antara pepohonan yang gelap, sesuatu mengikuti mereka, semakin dekat, semakin nyata, namun tetap tak terlihat. Malam semakin larut ketika Raka, Dito, dan Nisa terus menapaki jalur pendakian yang kian menanjak. Cahaya senter mereka menyayat gelap, tetapi hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum ditelan bayangan pepohonan yang rapat. Napas mereka mulai terasa berat, bukan hanya karena medan yang menanjak, tetapi juga karena tekanan sunyi yang tak kunjung hilang sejak mereka meninggalkan pos awal. Hutan di sekitar mereka tampak hidup, namun tanpa suara.
Batang-batang pohon menjulang seperti tiang-tiang raksasa yang menyangga langit malam. Lumut tebal menutupi akar dan bebatuan, membuat jalur semakin licin dan berbahaya. Sesekali, mereka harus berhenti untuk menyeimbangkan diri agar tidak terpeleset. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, meski udara semakin menusuk tulang. Hampir 2 jam mereka berjalan tanpa banyak bicara. Dito, yang biasanya ringan mulut, kini hanya fokus pada langkahnya. Raka berada di depan, memimpin dengan senter di tangan kanan, sementara Nisa berjalan di tengah, menggenggam tali ranselnya erat-erat seperti takut kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tikungan besar. Di tengah tikungan itu berdiri sebuah pohon beringin tua yang sangat besar. Akarnya menjalar ke segala arah seperti urat-urat raksasa yang menembus tanah. Batangnya tebal, berwarna kehitaman, dengan dahan-dahan panjang yang menggantung rendah, seolah-olah siap meraih siapapun yang lewat di bawahnya. Raka berhenti dan menghela napas lega. "Kita istirahat sebentar," katanya, suaranya terdengar serak. Dito meletakkan ranselnya dan duduk di salah satu akar besar yang mencuat dari tanah. Ia membuka botol minumnya, meneguknya panjang-panjang. Nisa duduk tidak jauh darinya, memandangi pohon beringin itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, seolah-olah pohon itu bukan sekadar tumbuhan, melainkan saksi bisu yang telah melihat terlalu banyak hal. Lampu senter mereka disandarkan ke tanah, menerangi akar-akar beringin yang berliku. Bayangan yang tercipta tampak seperti bentuk-bentuk aneh, nyaris menyerupai tangan dan wajah jika dilihat terlalu lama. "Kayaknya kita sudah lumayan jauh," ujar Dito setelah beberapa saat. Raka mengangguk. "Kalau jalurnya normal, harusnya nggak lama lagi kita sampai di pos berikutnya." Nisa hanya mengangguk kecil, masih memandangi kegelapan di balik pepohonan. Angin berembus pelan, membuat daun-daun beringin bergesekan, mengeluarkan bunyi lirih yang nyaris seperti bisikan. Setelah sekitar 10 menit beristirahat, mereka kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Raka berdiri lebih dulu, mengencangkan tali ranselnya. Dito mengikuti, sementara Nisa bangkit perlahan. Mereka berjalan melewati beringin tua itu dan menyusuri jalur yang berkelok di sisi kanannya. Medan terasa sedikit berbeda, lebih sempit dan dikelilingi semak-semak tinggi. Cahaya senter mereka menyorot tanah berbatu di depan. Namun, baru setengah jam mereka berjalan, perasaan aneh mulai merayap kembali. Langkah Raka melambat tanpa ia sadari. Dito mengerutkan kening, sesekali menoleh ke kiri dan kanan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nisa adalah yang pertama menyadarinya. "Rak, tunggu," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Raka berhenti. "Kenapa?" Nisa mengarahkan senter ke depan. Di sana, berdiri pohon beringin tua yang sama persis. Akar-akar menjalar, batang tebal kehitaman, dahan menggantung rendah, semuanya identik. Bahkan bekas goresan di batangnya, yang tadi sempat dilihat Nisa, berada di tempat yang sama. Dito terdiam, matanya melebar. "Itu, nggak mungkin." Raka berusaha tertawa, tapi suaranya terdengar goyah. "Mungkin, pohonnya mirip." Nisa menggeleng cepat. "Enggak, ini sama persis. Lihat akar yang melengkung itu. Tadi aku sempat perhatikan." Mereka mendekat perlahan, hati-hati seperti sedang menguji realitas di depan mereka. Cahaya senter menyapu batang pohon, dan semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kemiripan. Goresan, lekukan, bahkan jamur kecil yang tumbuh di satu sisi batang, semuanya sama. Perasaan dingin menjalar di punggung Raka. "Ini, kita balik lagi ke tempat tadi, kan?" Keheningan menyergap mereka bertiga. Dito mengusap wajahnya, mencoba tetap tenang. "Mungkin kita salah belok di tikungan. Jalurnya gelap. Wajar kalau kita keliru." Nisa menatap sekeliling, dadanya mulai sesak. Jalur di sekitar mereka, batu-batu kecil di tanah, bahkan posisi semak-semak terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa mereka pernah bergerak maju. Raka menarik napas dalam-dalam. "Oke, kita coba jalur satunya. Tadi ada percabangan kecil sebelum beringin." Mereka berbalik dan mencari percabangan yang dimaksud. Benar saja, beberapa meter sebelum pohon beringin, ada jalur sempit yang nyaris tertutup semak. Tanpa banyak bicara,
Mereka memilih jalur itu, berharap menemukan jalan keluar dari lingkaran aneh ini. Jalur baru ini lebih curam dan sempit. Duri-duri semak sesekali menggores lengan mereka, meninggalkan luka tipis yang perih. Tanah terasa lebih lembab, dan bau tanah basah semakin kuat. Cahaya senter bergetar mengikuti langkah mereka yang makin tergesa. Waktu terasa melambat. Setiap menit terasa seperti jam. Tidak ada perubahan berarti di sekitar mereka. Hanya pepohonan gelap yang berdiri rapat, membentuk dinding alami yang tak tembus pandang. Nisa mulai merasakan panik yang menggerogoti pikirannya. Ia terus melirik ke belakang, tapi menahan diri untuk tidak benar-benar menoleh. Peringatan di papan kayu itu masih terngiang jelas. Jangan menoleh ke belakang. Dito mulai berbicara lebih sering, mungkin untuk menenangkan diri. Santai aja, paling jalurnya muter dikit. Gunung memang sering begini. Namun, nada suaranya tidak meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Setelah berjalan cukup lama, mereka kembali melihat tikungan besar di depan. Raka mempercepat langkah, berharap menemukan sesuatu yang berbeda. Tapi harapannya runtuh seketika. Di tengah tikungan itu, berdiri lagi pohon beringin tua yang sama. Kali ini, mereka bertiga berhenti serempak. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Seolah-olah dunia di sekitar mereka membeku. Udara tiba-tiba berubah. Dingin yang semula menusuk kini terasa lebih tajam, seolah-olah suhu turun drastis dalam hitungan detik. Embun mulai tampak di ujung-ujung daun, berkilau pucat di terpa cahaya senter. Nisa menggenggam lengan Raka tanpa sadar. Kita terjebak. Raka mencoba bersikap rasional, meski hatinya berdegup kencang. Nggak mungkin. Pasti ada penjelasan logis. Dito berjalan mendekati pohon beringin, menyorot batangnya lebih dekat. Ia menemukan goresan yang sama persis, seperti tanda yang mereka lihat sebelumnya. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang dari sebelumnya. Daun-daun beringin bergesekan keras, menciptakan suara berdesir yang kini terdengar seperti banyak suara berbisik bersamaan. Cahaya senter mereka bergetar hebat, membuat bayangan di sekitar mereka tampak bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Nisa merinding. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Bukan hanya dingin, tetapi ada kehadiran lain yang perlahan menyusup. Raka menoleh ke belakang secara refleks, tetapi segera menahan diri dan kembali menghadap ke depan. Jantungnya berdebar kencang, tenggorokannya terasa kering. Dengar, bisik Nisa tiba-tiba. Mereka terdiam. Di kejauhan, dari arah gelap di balik pepohonan, terdengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Mendekat. Suara itu tidak seperti langkah manusia biasa. Terlalu berat, terlalu lambat, seolah-olah setiap langkah membutuhkan usaha besar. Daun kering di tanah berkerisik pelan, semakin lama semakin jelas. Dito menelan ludah. Ada orang lain. Raka mengarahkan senter ke arah datangnya suara, tetapi cahaya itu seperti ditelan kegelapan sebelum mencapai apapun. Tidak ada sosok yang terlihat, hanya gelap pekat yang seolah bergerak sendiri. Langkah itu semakin dekat. 1, 2, 3, berhenti sejenak. Lalu berlanjut lagi, sedikit lebih cepat. Nisa merasa lututnya lemas. Napasnya mulai terengah, bukan karena lelah, melainkan karena ketakutan yang mencekik. Daun-daun di atas mereka kembali berdesir. Kali ini lebih keras, seperti bereaksi terhadap sesuatu yang mendekat. Akar-akar beringin tampak seperti berdenyut di bawah cahaya senter. Bayangannya memanjang aneh di tanah. Raka mengepalkan tangannya. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya langkah kaki itu, kini semakin jelas, semakin dekat, semakin nyata. Dito mundur selangkah tanpa sadar, menabrak akar pohon. "Rak, kita harus pergi." Tapi kemana? Setiap arah tampak sama, gelap, sunyi, dan menyesatkan. Langkah itu berhenti tepat di batas cahaya senter, di mana terang bertemu gelap. Sesuatu berdiri di sana. Tak terlihat, namun kehadirannya terasa kuat, menekan udara di sekitar mereka hingga sulit bernapas. Udara semakin dingin, membuat napas mereka terlihat seperti asap putih. Cahaya senter berkedip-kedip,
hampir padam. Nisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Di dalam kegelapan, sesuatu perlahan melangkah maju. Kabut tidak datang perlahan. Ia seolah-olah muncul begitu saja dari kegelapan, merayap seperti makhluk hidup yang bangun dari tidur panjangnya. Mula-mula hanya berupa gumpalan tipis yang melayang rendah di atas tanah, berputar di antara akar-akar beringin tua. Namun dalam hitungan menit, kabut itu menebal, meninggi, dan menelan segala sesuatu di sekeliling Raka, Dito, dan Nisa. Udara yang tadinya dingin berubah menjadi lembab menusuk, membuat kulit mereka terasa perih dan berat. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup butiran air halus yang menempel di paru-paru. Rambut Nisa mulai basah oleh embun, menempel di keningnya. Jaket Raka terasa semakin berat, seolah-olah menyerap dingin yang tak kasat mata. Dito mengusap lensa senter berkali-kali, tetapi cahaya yang keluar tetap redup dan buram, terpantul oleh kabut yang mengelilingi mereka. Jalur di depan mereka perlahan menghilang. Batu-batu kecil, akar pohon, bahkan tanah di bawah kaki tampak memudar seperti lukisan yang terhapus air. Cahaya senter yang biasanya bisa menembus beberapa meter kini, hanya mampu menerangi lingkaran kecil di sekitar mereka. Selebihnya tertutup tirai putih kelabu yang pekat. Suara langkah yang tadi terdengar mendekat kini lenyap, digantikan oleh keheningan baru yang lebih mengerikan. Bukan hening kosong, melainkan hening yang penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Kabut bergerak pelan, bergulung seperti napas raksasa yang naik turun. Raka berdiri kaku. Matanya menatap lurus ke depan meski ia tahu ia hampir tidak bisa melihat apapun. Tangannya menggenggam senter begitu erat, hingga jari-jarinya memutih. Jantungnya berdetak cepat, memukul-mukul dadanya seperti ingin keluar. Dito berdiri di sampingnya, tubuhnya sedikit gemetar. Cahaya senternya bergetar mengikuti napasnya yang tak beraturan. Nisa berdiri paling dekat dengan Raka, tanpa sadar menggenggam lengan jaketnya. "Jangan bergerak dulu," bisik Raka, suaranya serak. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia mengatakan itu. Mungkin karena bergerak terasa sama menakutkannya dengan diam. Kabut semakin tebal. Dunia di luar lingkaran cahaya mereka seakan menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi beringin tua, tidak ada lagi jalur, hanya putih kelabu yang tak berujung. Lalu, dari dalam kabut itu, sesuatu terdengar. Mula-mula sangat pelan, hampir tak terdengar. Seperti desahan angin, atau mungkin sekadar gema dari pikiran mereka sendiri. Tetapi semakin lama, semakin jelas. "Raka." Suara itu lembut, nyaris manis, namun mengandung dingin yang membuat tulang belakang merinding. Ketiganya membeku. Nisa langsung menegang. Matanya melebar, napasnya tertahan di dada. "Kalian, dengar itu?" tanyanya nyaris tanpa suara. Raka tidak menjawab. Rahangnya mengeras, wajahnya pucat. Ia mendengar suara itu dengan sangat jelas, terlalu jelas untuk sekadar imajinasi. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. "Dito." Nada suaranya sama, lembut, halus, seperti orang yang memanggil dengan penuh perhatian. Namun ada sesuatu yang salah di dalamnya, sesuatu yang membuat kulit terasa merinding, seperti disentuh es. Dito menelan ludah. Siapa itu?" Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Kabut di depan mereka bergulung perlahan, seolah-olah bergerak mengikuti arah suara. Lalu, sekali lagi, suara itu memanggil. "Nisa." Kali ini begitu dekat. Seakan-akan sumber suara itu berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka, tersembunyi di balik tirai kabut. Nisa gemetar hebat. Tangannya mencengkeram lengan Raka semakin kuat. "Itu siapa? Kita nggak bawa teman lain, kan?" Raka menggeleng perlahan, matanya tetap terpaku ke depan. "Enggak, cuma kita bertiga." Hening kembali menyelimuti mereka, namun hanya sesaat. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih rendah, lebih dekat, lebih personal. "Raka." Raka merasakan tengkuknya panas, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dorongan untuk menoleh hampir tak tertahankan, tetapi ia menggigit bibirnya, menahan diri. "Diam, jangan jawab," katanya pelan namun tegas. Ia tidak tahu mengapa, tetapi instingnya berteriak bahwa menjawab suara itu adalah kesalahan besar. Kabut terus bergerak,
berputar perlahan mengelilingi mereka seperti pusaran tak terlihat. Lampu senter mulai berkedip-kedip, cahayanya melemah seolah-olah sesuatu sedang menghisap energinya. Suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari depan, melainkan dari samping kiri. Dito. Dito tersentak, tubuhnya menegang. Ia mengarahkan senter ke arah suara, tetapi yang terlihat hanya dinding kabut tebal yang memantulkan cahaya kembali ke wajahnya. Raka, suara itu berpindah lagi, kini terdengar dari belakang mereka. Nisa menahan napas, seluruh tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan sesuatu mendekat, meski tidak bisa melihatnya. Suara itu kini semakin dekat, nyaris seperti bisikan di telinga. Raka, Dito, Nisa. Nada suaranya berubah, tidak lagi lembut, melainkan datar, dingin, tanpa emosi. Seolah-olah bukan manusia yang berbicara, melainkan sesuatu yang hanya meniru suara manusia. Dito tidak tahan lagi. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Perlahan, dengan napas tertahan, ia menoleh sedikit ke samping. Hanya sedikit, cukup untuk mengintip ke arah kabut di antara pepohonan. Dan saat itulah ia melihatnya. Di antara batang-batang pohon yang nyaris tak terlihat, berdiri sosok seorang perempuan. Ia tidak berdiri di jalur, melainkan sedikit di dalam hutan, di antara pepohonan yang terbungkus kabut. Tubuhnya tampak tembus pandang di beberapa bagian, seolah menyatu dengan udara dingin di sekelilingnya. Wajahnya pucat, bukan pucat biasa, melainkan putih kebiruan seperti orang yang sudah lama berada di air dingin. Kulitnya terlihat lembab dan mengilap, seolah masih basah. Rambut panjangnya terurai lurus ke bawah, menempel di wajah dan bahunya, sebagian menutupi matanya. Bajunya tampak lusuh dan basah, menempel di tubuhnya. Air menetes perlahan dari ujung-ujung kainnya, jatuh tanpa suara ke tanah yang sudah lembab. Tidak ada luka yang terlihat, tetapi ada sesuatu yang sangat salah pada dirinya, seperti ia bukan bagian dari dunia yang sama dengan mereka. Yang paling mengerikan adalah matanya. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah mereka, ke arah Dito. Tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Hanya kehampaan. Kosong. Gelap. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia hidup. Mulutnya sedikit terbuka, seakan ingin berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Dito merasakan darahnya membeku. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tercekat. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Detik berikutnya, jeritan pecah dari mulutnya. Aarg! Teriakannya menggema di antara pepohonan, memantul di dinding kabut, terdengar terdistorsi dan mengerikan. Raka dan Nisa langsung menoleh ke arahnya. Apa? Dito, ada apa? Teriak Raka panik. Dito menunjuk gemetar ke arah kabut. Di sana. Ada perempuan. Nisa merasa lututnya hampir ambruk. Apa maksudmu? Di mana? Raka mengarahkan senter ke arah yang ditunjuk Dito. Cahaya menembus kabut, tetapi yang terlihat hanya pepohonan gelap yang diselimuti kabut tebal. Tidak ada sosok. Tidak ada gerakan. Di situ tadi. Dito hampir berteriak. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku lihat dia. Beneran. Perempuan, bajunya basah, mukanya pucat. Raka menyapu cahaya senter ke kiri, kanan, dan depan, tetapi tidak menemukan apapun selain putih kelabu yang berputar pelan. Suara itu, yang tadi memanggil mereka, tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi panggilan nama. Hanya keheningan tebal yang menekan. Kabut mulai bergeser perlahan, seperti air yang surut sedikit demi sedikit. Lingkaran pandangan mereka perlahan melebar, memperlihatkan kembali batang-batang pohon di sekitar mereka. Nisa menatap ke arah yang sama dengan Dito, jantungnya berdebar keras. Kamu, yakin kamu lihat dia? Dito mengangguk cepat, napasnya tersengal. Aku lihat jelas. Dia berdiri di antara pohon. Dia ngeliatin kita. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia kembali menyorot senter ke tempat itu, kali ini lebih lama. Tidak ada apapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tetesan air, tidak ada tanda bahwa seseorang pernah berdiri di sana. Lalu, tanpa peringatan, kabut bergulung lagi, lebih cepat kali ini.
Lampu senter mereka berkedip hebat, hampir padam. Bayangan pepohonan tampak bergerak-gerak seperti makhluk hidup yang terdistorsi. Nisa menjerit pelan ketika ia merasa sesuatu melintas cepat di tepi pandangannya, seperti bayangan putih yang menghilang di balik kabut. Raka menoleh ke belakang secara refleks, tetapi segera kembali menatap ke depan, mengingat peringatan yang terpatri di pikirannya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini tidak memanggil nama. Suara itu tertawa. Tawa yang pelan, dingin, nyaris seperti angin berdesir di sela-sela daun, tetapi cukup jelas untuk membuat darah membeku. Dito merasakan tubuhnya lemas. Dia masih di sini. Raka mencoba menguatkan diri. Kita harus pergi. Sekarang. Mereka mulai melangkah perlahan, hati-hati, menyusuri jalur yang mulai terlihat kembali di bawah kabut yang menipis. Namun, setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah menahan mereka. Di belakang mereka, kabut kembali bergerak. Dan saat Dito, tanpa sadar, digerakkan oleh ketakutan atau rasa ingin tahu, menoleh sekali lagi ke arah pepohonan. Sosok itu berdiri tepat di batas kabut. Lebih dekat dari sebelumnya. Wajah pucatnya kini jelas terlihat. Rambut basahnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Mata kosongnya menatap lurus ke arah mereka bertiga, tanpa berkedip. Bibirnya bergerak perlahan. Tetapi kali ini, tidak ada suara. Dito membeku, mulutnya terbuka tetapi tidak ada jeritan yang keluar. Detik berikutnya, ketika Raka dan Nisa mengikuti arah pandangannya, tidak ada apa-apa. Sosok itu telah hilang. Hanya kabut yang tersisa, dingin, tebal, dan sunyi. Namun perasaan diawasi tidak hilang. Sebaliknya, semakin kuat, semakin dekat, seolah-olah sesuatu kini berjalan tepat di belakang mereka, mengikuti setiap langkah mereka tanpa suara. Malam semakin mengental di atas hutan Gunung Slamet, seperti tinta yang tumpah tanpa batas. Kabut yang sempat menipis kini kembali merayap, tidak setebal sebelumnya, tetapi cukup untuk membuat pepohonan di sekitar mereka tampak buram dan asing. Raka, Dito, dan Nisa berdiri di tengah jalur yang tidak lagi bisa mereka percaya. Nafas mereka masih tersengal, tubuh mereka lelah, dan pikiran mereka kacau oleh kejadian-kejadian yang tidak masuk akal sejak meninggalkan pos awal. Raka menatap sekeliling dengan sorot mata yang tegang. Tanah di bawah kaki mereka terasa lembab, seolah hutan ini menolak kehadiran mereka. Lampu senter yang mereka bawa kini hanya memancarkan cahaya redup, seperti hampir menyerah bersama mereka. Dito berdiri sedikit membungkuk, tangannya bertumpu pada lutut, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal. Nisa tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan matanya terus melirik ke arah kegelapan di antara pepohonan. Akhirnya, Raka memecah keheningan. Suaranya rendah, tetapi tegas. Kita tidak bisa lanjut malam ini. Dito mengangkat wajahnya perlahan. Maksudmu, kita berhenti di sini? Raka mengangguk. Iya. Jalurnya tidak jelas, kita capek, dan aku tidak merasa aman terus berjalan. Nisa menghela napas pelan, hampir seperti lega mendengar keputusan itu. Aku setuju. Aku tidak sanggup kalau harus terus berjalan dalam keadaan seperti ini. Mereka pun mulai menurunkan ransel dan mencari tempat yang relatif datar di dekat jalur. Tanahnya tidak sempurna, tetapi cukup untuk mendirikan tenda kecil mereka. Dito mengeluarkan perlengkapan, sementara Raka mulai memasang tiang-tiang tenda dengan tangan yang sedikit gemetar. Nisa membantu dengan memegang ujung kain tenda, meski matanya terus waspada terhadap kegelapan di sekeliling mereka. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Daun-daun di atas mereka bergesekan lirih, menciptakan suara yang nyaris seperti bisikan. Setiap kali terdengar bunyi ranting patah atau dedaunan bergerak, Nisa langsung tersentak, jantungnya berdegup lebih cepat. Setelah beberapa menit, tenda akhirnya berdiri. Kain biru kusam itu tampak rapuh di tengah hutan gelap, seperti satu-satunya perlindungan tipis antara mereka dan sesuatu yang tak terlihat. Mereka masuk satu persatu, membawa ransel dan senter ke dalam. Di dalam tenda, suasana terasa sedikit lebih aman, meski ketegangan tetap menggantung di udara. Raka duduk bersandar pada sisi tenda, matanya menatap kosong ke depan. Dito duduk di seberangnya, menggenggam botol minum tanpa benar-benar minum.
Nisa duduk di tengah, memeluk lututnya, wajahnya tersembunyi sebagian di balik rambutnya. Keheningan menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara napas yang berat dan gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Dito akhirnya bertanya, suaranya hampir berbisik. Raka menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tapi yang jelas, ini bukan jalur normal. Nisa menutup matanya sejenak, teringat sosok perempuan pucat di balik kabut. Aku tidak bisa berhenti memikirkan dia. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Waktu berlalu perlahan. Di luar tenda, malam semakin pekat. Suara-suara hutan yang biasanya ramai kini nyaris tak terdengar. Tidak ada serangga, tidak ada burung malam, hanya keheningan yang menekan. Raka akhirnya memutuskan untuk mencoba tidur. Kita istirahat. Besok pagi, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar. Dito mengangguk, meski jelas ia tidak benar-benar tenang. Nisa berbaring perlahan, tetapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit tenda yang tipis. Beberapa menit berlalu. Napas mereka mulai lebih teratur, meski pikiran mereka masih gelisah. Lalu, tanpa peringatan, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari bagian luar tenda. Ketiganya langsung membeku. Ketukan itu lembut, hampir seperti seseorang mengetuk dengan ujung jari, tetapi cukup jelas untuk membuat jantung mereka melonjak. Tok, tok, tok. Raka perlahan bangkit, napasnya tertahan. Siapa di luar? Tanyanya. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Dito merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rak, kamu yakin ada orang? Raka tidak menjawab. Matanya terpaku pada pintu tenda, yang kini tampak seperti batas tipis antara mereka dan sesuatu yang mengerikan. Nisa merangkak sedikit mendekat ke arah Raka. Suaranya nyaris tak terdengar. Jangan buka, jangan buka. Ketukan itu terus berlanjut. Tidak cepat, tidak terburu-buru, tetapi konsisten. Seolah-olah sesuatu di luar sana tahu bahwa mereka ada di dalam, dan menunggu mereka membuka. Tok, tok, tok. Bayangan tipis mulai terlihat di balik kain tenda, dibentuk oleh cahaya bulan yang tembus samar melalui pepohonan. Mula-mula hanya samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Sebuah bayangan kaki. Sepasang kaki berdiri tepat di depan pintu tenda. Diam. Tidak bergerak. Tidak ada langkah, tidak ada suara napas, tidak ada gerakan lain. Hanya bayangan itu, tegak di tempatnya. Dito hampir menjerit, tetapi tangannya sendiri menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Raka menahan napas. Matanya tidak berkedip menatap bayangan itu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Nisa menggenggam lengan Raka erat-erat. Kuku-kukunya hampir menembus kain jaketnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Tetapi ia menahan diri untuk tidak bersuara. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tebal dan mencekik. Lalu, dari luar tenda, terdengar suara. Pelan. Dingin. Tanpa emosi. Kalian sudah melewati batas. Suara itu tidak keras, tetapi terdengar jelas, seolah-olah berbisik tepat di telinga mereka. Bukan suara manusia biasa, terlalu datar, terlalu kosong, seperti gema dari tempat yang jauh dan gelap. Nisa tersentak, tubuhnya bergetar hebat. Dito memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Raka mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Bayangan kaki itu tetap berdiri diam, tidak bergeser sedikit pun. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Lalu, perlahan, bayangan itu mulai memudar. Bukan pergi, melainkan menghilang, seperti diserap oleh kegelapan di luar tenda. Ketukan berhenti. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada suara daun terinjak, hanya sunyi kembali. Raka akhirnya menghembuskan napas panjang yang tertahan. Tubuhnya terasa lemas seketika. Dito menatap pintu tenda dengan mata kosong. Apa itu? Nisa tidak menjawab. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir diam-diam di pipinya.
Malam itu, tidak satu pun dari mereka yang bisa tidur. Setiap kali angin berembus, setiap kali kain tenda bergerak sedikit, mereka tersentak, mengira sesuatu akan kembali mengetuk. Jam demi jam berlalu dengan lambat dan menyiksa. Kegelapan di luar terasa hidup, berdenyut, menunggu. Akhirnya, setelah waktu yang terasa tak berujung, cahaya pertama pagi mulai menyelinap di antara pepohonan. Warna langit berubah perlahan dari hitam pekat menjadi biru gelap, lalu keabu-abuan. Raka adalah yang pertama menyadarinya. Pagi, gumamnya pelan. Dito mengusap wajahnya yang pucat dan lelah. Kita masih hidup. Nisa menarik napas panjang, meski dadanya masih terasa sesak. Ayo, kita keluar. Dengan tangan gemetar, Raka membuka resleting pintu tenda perlahan. Cahaya pagi masuk, menerangi bagian dalam tenda yang sempit. Satu persatu, mereka keluar. Udara pagi terasa dingin, tetapi lebih segar dibanding malam sebelumnya. Kabut tipis masih melayang rendah di tanah, namun tidak menekan seperti semalam. Suara burung mulai terdengar samar di kejauhan, sesuatu yang tidak mereka dengar sejak malam sebelumnya. Namun, saat mereka menatap sekeliling, mereka membeku. Bukan pepohonan rapat, bukan akar beringin tua, bukan jalur gelap yang mereka ingat. Di depan mereka berdiri bangunan kayu sederhana dengan ket kusam. Lampu neon tua menggantung di langit-langit. Bangku-bangku lapuk berjejer di sampingnya. Papan informasi penuh coretan dan stiker lama. Pos awal pendakian. Raka terdiam, mulutnya sedikit terbuka, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini nggak mungkin. Dito menatap sekeliling dengan mata melebar. Kita kembali ke awal. Nisa merasakan lututnya hampir lemas. Tangannya menutup mulutnya, menahan napas yang tercekat. Tapi, tenda, kita tidur di tengah hutan. Mereka berbalik perlahan. Tidak ada tenda. Tidak ada perlengkapan. Tidak ada tanda bahwa mereka pernah bermalam di dalam hutan. Tanah di bawah kaki mereka kering, normal, seperti siang hari biasa di pos pendakian. Seolah-olah malam mengerikan itu tidak pernah terjadi. Namun, saat Raka menunduk, ia melihat sesuatu di pergelangan tangannya. Bekas goresan tipis, luka kecil yang ia dapat saat melewati semak berduri semalam. Dito merasakan hal yang sama di lengannya. Nisa menatap telapak tangannya, masih bisa merasakan dingin kabut dan cengkeraman ketakutan malam itu. Semua itu nyata. Raka mengangkat kepalanya perlahan, menatap jalur setapak yang menghilang di antara pepohonan, jalur yang sama yang mereka lalui semalam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Dan dari arah hutan, meski sangat jauh, nyaris tak terdengar. Seolah ada bisikan yang melayang di udara pagi. Kalian sudah melewati batas. Ketiganya saling menatap, wajah pucat, tanpa kata. Mereka tahu satu hal dengan pasti. Gunung Slamet tidak melepaskan mereka begitu saja. Matahari pagi di pos awal pendakian Gunung Slamet seharusnya terasa menenangkan. Namun bagi Raka, Dito, dan Nisa, cahaya itu justru menyayat seperti pisau tipis. Mereka berdiri berhadapan, membentuk segitiga kecil di depan bangunan kayu yang seharusnya mereka tinggalkan berjam-jam sebelumnya. Tidak ada tenda, tidak ada jejak peralatan, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka pernah bermalam di tengah hutan. Namun tubuh mereka masih mengingat segalanya. Dinginnya kabut, bau tanah basah, ketukan di tenda, dan suara yang berkata bahwa mereka telah melewati batas. Dito mengusap wajahnya berulang kali, seolah berharap dunia di depannya akan berubah jika ia cukup keras menggosok matanya. Ini nggak masuk akal, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada dua temannya. Suaranya serak, seperti orang yang semalaman berteriak atau menangis. Raka berdiri kaku, rahangnya mengeras. Ia menatap jalur setapak yang terbentang di depan mereka, jalur yang semalam membawa mereka ke dalam lingkaran mimpi buruk. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa semua itu hanyalah ilusi, halusinasi karena kelelahan, atau sekadar ketakutan yang bermain-main di kepala mereka. Namun bekas goresan di lengannya, memerah tipis namun nyata, menolak semua kemungkinan itu. Nisa tidak berkata apa-apa. Wajahnya pucat seperti kabut malam sebelumnya. Matanya terus melirik ke arah pepohonan di tepi jalur, seolah mengharapkan sesuatu muncul,
atau mungkin takut bahwa sesuatu benar-benar akan muncul. Angin pagi berembus pelan, menggerakkan dedaunan di sekitar pos. Biasanya, suara itu akan terasa damai. Hari itu, suara itu terdengar seperti napas panjang yang mengintai. Dito melangkah mundur satu langkah, lalu mengarahkan pandangannya ke papan kayu tua yang semalam mereka lihat. Papan itu masih berdiri di tempat yang sama, tertancap miring di dekat jalur. Kayunya lapuk, retak di beberapa bagian, tampak seperti benda yang sudah bertahun-tahun berdiri di sana. Namun sesuatu telah berubah. Raka dan Nisa mengikuti arah pandangannya. Tulisan yang semalam mereka baca, "Jangan menoleh ke belakang," masih terukir di sana. Huruf-hurufnya kasar dan dalam. Tetapi di bawahnya, muncul baris baru yang sebelumnya tidak ada. Ukirannya tampak lebih segar, lebih tajam, seolah baru saja dibuat beberapa jam lalu. Sekali masuk, tidak semua bisa keluar. Dito tertawa kecil, namun tawanya patah di tengah jalan. Bukan tawa lucu, lebih seperti tawa orang yang mulai kehilangan kendali. "Siapa yang nulis ini?" tanyanya, suaranya bergetar. "Siapa yang berani main-main kayak gini?" Raka melangkah mendekat, menyorot tulisan itu dengan senternya meski cahaya matahari sudah cukup terang. Serat-serat kayu di sekitar ukiran itu tampak masih basah, seperti baru digores dengan benda tajam. Tidak ada tanda tangan, tidak ada jejak siapapun di sekitar papan. Nisa merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ini bukan orang," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Keheningan menggantung di antara mereka bertiga. Akhirnya, Raka menarik napas panjang. "Kita harus turun. Sekarang." Dito mengangguk cepat. "Iya. Aku nggak mau 1 menit pun di sini." Tanpa banyak bicara lagi, mereka mulai melangkah menjauh dari pos awal, menuruni jalur yang seharusnya membawa mereka kembali ke dunia normal. Langkah mereka cepat, hampir tergesa, seolah setiap detik yang terbuang bisa membuat mereka terjebak lebih dalam. Namun, baru beberapa menit berjalan, sesuatu terasa aneh. Jalur yang mereka lalui tampak terlalu familiar. Batu besar di sisi kiri, akar pohon yang melintang, semak berduri di sisi kanan. Semuanya terasa seperti deja vu. Raka memperlambat langkahnya, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Ini bukan jalur turun," gumamnya. Dito berhenti mendadak. "Maksudmu apa?" Nisa menoleh ke depan, lalu ke belakang. Wajahnya semakin pucat. Kita kembali ke atas, kan?" Mereka terus berjalan, kali ini lebih waspada. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa mereka tidak benar-benar turun. Tanah tidak miring ke bawah seperti seharusnya. Pepohonan di sekitar mereka tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka menjauh dari pos awal. Dan ketika mereka melewati tikungan terakhir, pos awal pendakian kembali berdiri di depan mereka. Bangunan kayu kusam, lampu neon tua, bangku-bangku lapuk, papan informasi penuh coretan. Dito terhuyung mundur. Nggak mungkin." Raka menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan napasnya yang mulai tak beraturan. Kita cuma salah jalur. Pasti ada percabangan lain." Mereka mencoba lagi. Kali ini, Dito memimpin, memilih jalur yang berbeda, jalur yang semalam tidak mereka lalui. Langkah mereka lebih cepat, hampir berlari. Namun hutan seolah bermain-main dengan mereka. Pohon-pohon yang semula tampak berbeda perlahan terasa semakin mirip. Suara langkah mereka bergema aneh di antara pepohonan. Cahaya matahari yang menembus dedaunan tampak memudar, meski hari masih pagi. Setelah berjalan cukup lama, mereka kembali berhenti. Di depan mereka, pos awal pendakian berdiri lagi. Sama persis. Tidak berubah. Seolah mereka tidak pernah bergerak sama sekali. Nisa jatuh berlutut, air mata mengalir tanpa suara. "Kita terjebak. Kita benar-benar terjebak." Dito berjalan berputar-putar, tangannya meremas rambutnya sendiri. Ini nggak nyata. Raka berdiri diam, menatap jalur yang menghilang di antara pepohonan. Di dalam dadanya, rasa takut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Perasaan bahwa mereka bukan lagi sekadar tersesat, tetapi sedang diuji, diburu, atau mungkin dihukum. Matahari perlahan bergerak di langit.
Waktu terasa aneh, tidak berjalan seperti biasanya. Bayangan pepohonan memanjang, namun seolah tidak benar-benar berpindah. Mereka mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali mereka melangkah menjauh dari pos awal, setiap kali mereka yakin telah turun cukup jauh, jalur itu akan membawa mereka kembali ke titik yang sama. Tidak peduli jalur mana yang mereka pilih, tidak peduli seberapa cepat mereka berjalan, tidak peduli seberapa hati-hati mereka memperhatikan arah, hasilnya tetap sama. Pos awal pendakian selalu menunggu mereka di akhir perjalanan. Saat siang berubah menjadi sore, kelelahan mulai menggerogoti tubuh mereka. Kaki mereka pegal, napas mereka pendek, dan pikiran mereka semakin kacau. Dito duduk di salah satu bangku lapuk, menatap kosong ke depan. Mungkin kita harus tunggu bantuan. Mungkin ada pendaki lain yang datang. Raka menatap jalur setapak dengan sorot mata tajam. Dan kalau tidak ada yang datang? Nisa tidak menjawab. Ia hanya memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan dingin yang mulai kembali merayap, meski matahari masih belum sepenuhnya tenggelam. Perlahan, langit berubah warna. Biru terang memudar menjadi jingga, lalu merah, lalu ungu gelap. Matahari turun di balik pepohonan, meninggalkan sisa cahaya tipis di cakrawala. Malam kembali turun. Udara berubah dingin, sama seperti malam sebelumnya. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Cahaya di sekitar pos mulai redup, seolah hutan menutup diri dari dunia luar. Raka mengeluarkan senter, menyalakannya dengan tangan gemetar. Cahaya kuning pucat menyapu bangunan kayu dan papan informasi, menciptakan bayangan panjang yang tampak bergerak-gerak. Dito berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Nisa mendekat, berdiri sangat dekat dengan Raka, seolah takut jika terpisah satu langkah saja. Keheningan malam menyelimuti mereka. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Hanya napas mereka bertiga yang terdengar berat dan tak beraturan. Lalu, dari arah hutan di belakang pos awal, mereka mendengarnya. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Tidak terburu-buru. Daun kering berkerisik di tanah. Satu langkah. Berhenti. Lalu langkah lagi. Dito menegang. Kalian, dengar itu. Raka mengangguk tanpa berbicara. Matanya terpaku ke arah gelap di antara pepohonan. Langkah itu semakin dekat. Tidak seperti langkah manusia biasa. Terlalu lambat. Terlalu berat. Seolah setiap langkah diambil dengan sengaja, penuh perhitungan. Nisa menggenggam lengan Raka erat-erat. Tolong, jangan lagi. Kabut tipis mulai muncul dari tanah, melayang rendah seperti napas dingin yang keluar dari bumi. Cahaya senter Raka bergetar, menembus kabut dengan susah payah. Langkah itu terus mendekat. Semakin jelas. Semakin nyata. Bayangan mulai terbentuk di antara pepohonan, siluet samar yang bergerak perlahan ke arah mereka. Raka menelan ludah. Siapa di sana? Teriaknya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya langkah itu. Tok, tok, tok. Bukan ketukan, melainkan langkah yang menghantam tanah dengan ritme dingin. Kabut semakin tebal, menutupi jalur, menutupi pepohonan, menutupi dunia di luar lingkaran cahaya mereka. Dito merasakan lututnya lemas. Kita harus masuk ke dalam pos. Namun sebelum mereka sempat bergerak, langkah itu berhenti tepat di batas cahaya. Sosok itu tidak terlihat jelas, hanya bayangan gelap yang berdiri diam di antara kabut dan kegelapan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Napas mereka terlihat seperti asap putih di udara malam. Nisa menutup matanya, tidak berani melihat. Raka berdiri kaku, tubuhnya tegang seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Lalu, pelan, sangat pelan, terdengar suara, sama seperti malam sebelumnya. Kalian sudah melewati batas. Bukan ancaman. Bukan peringatan lagi. Lebih seperti pernyataan tak terelakkan. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak mendekat. Tidak menjauh. Hanya berdiri di sana, mengawasi mereka dalam diam. Dan saat Raka berkedip, sosok itu menghilang. Kabut tetap ada. Langkah tidak terdengar lagi. Namun perasaan diawasi tidak hilang. Malam terus berjalan. Gelap semakin pekat.
dan ketiga sahabat itu tetap berdiri di pos awal pendakian, terjebak di antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih kejam. Sejak malam itu, cerita mulai beredar di kalangan pendaki dan warga sekitar. Ada jalur tertentu di Gunung Slamet yang tidak bisa dipercaya. Jalur yang tampak normal, tampak jelas, tetapi diam-diam berputar tanpa akhir. Orang-orang bercerita tentang pendaki yang hilang berjam-jam, hanya untuk ditemukan kembali di tempat yang sama. Tentang suara langkah di tengah malam. Tentang kabut yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Beberapa orang mengatakan mereka melihat tiga sosok berdiri di pos awal saat malam, menatap hutan dengan wajah pucat, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Pendaki lain mengaku berjalan berjam-jam menuruni jalur, hanya untuk menyadari bahwa mereka tidak benar-benar bergerak. Batu yang sama, pohon yang sama, tikungan yang sama, berulang tanpa akhir. Dan di papan kayu tua itu, tulisan yang terukir tidak pernah pudar. Jangan menoleh ke belakang. Sekali masuk, tidak semua bisa keluar. Gunung Slamet tetap berdiri, tenang di siang hari, sunyi di malam hari. Tetapi di jalur tertentu, pada waktu tertentu, di bawah kabut tertentu, ada yang masih berjalan. Berjam-jam. Tanpa pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berputar. Di tempat yang sama.